satu luar biasa yang hidup kita dengan Tuhan ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan buat saya ya. Ya, saya sangat bahagia ya ketika saya kasih kesempatan ya. Terus terang ya, kalau secara manusia saya tidak sanggup, saya taat aja kepada Tuhan. Amin. Ya, siapa mau taat? Ya, kita semua taat. Saya lebih percaya di sini lebih kita semua luar biasa. Amin. Kita semua pasti sudah mengerti akan pesan Tuhan, akan firman Tuhan ya. Saya pertobatan saya lahir baru saya 2017 ya. Sekarang dan sampai sekarang itu saya rasakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar terang. Amin. Ya, luar biasa ya. Nah, saya diberkati Tuhan oleh segala perkataan saya sendiri, dan saya membagikan apa yang saya dapat. Amin. Siapa juga yang berbagikan akan kebaikan Tuhan satu saat berdiri di sini. Sampaikan tangannya. Puji Tuhan, kita semua mau ya. Satu saat Tuhan akan lihat ya, berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Mungkin di situ saya memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Nah, saya dari dulu, dari kecil sampai sekarang, dan Tuhan selalu berikan saya kepastian di dalam Tuhan ya. Kepastian di dalam Tuhan gitu ya. Makanya saya belajar mengucapkan suatu perkataan yang membuat hidup kita selalu mengalami sukacita. Amin. Ya itu ya. Intinya di situ kita belajar. Saya percaya satu kali ada juga yang berdiri di sini ya. Selain saya kepada kembali. Amin. Iya ya. Nah, oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, ya saya percaya di tahun 2022 adalah tahun peningkatan dan kelimpahan dalam hidup kita. Amin ya. Dan saya percaya di bulan November ada bulan kemenangan, bulan kelimpahan ya, bulan kemuliaan. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk merayakan Natal. Sukacita penuh pasti dalam hidup kita. Amin. Ya, tetap semangat, berjuang terus, maju, jangan goyah. Bersama Yesus pasti kita bisa. Amin. Ya, mari ini Tuhan yang kasih bicara dalam hati saya ya, apa yang harus kita hadapi tahun ke depan ya. Tentu saya ini satu kisah yang saya ucapkan. Mari kita ucapkan bersama-sama ya. Akan bersama-sama. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman, saya adalah anak saya Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari hidup kami penuh dengan kemenangan dan penuh dengan kelimpahan. Di dalam Yesus setiap hari tubuh, jiwa, dan roh kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam Yesus setiap hari hidup kami sehat dan diberkati dengan berkat surga. Di dalam Yesus setiap hari hidup kami dibela, dilindungi oleh darah Yesus. Di dalam Yesus setiap hari hidup kami disertai, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus setiap hari hidup kami menjadi terang dan terang dunia. Katakan amin. Ya, sekali lagi mari kita buka hati kita kepada Tuhan ya. Tuhan untuk isi hati kita. Bukan flag. Katakan masuk. Salam. Selamat siang. Ya, apa kabar? Luar biasa ya. Katakan saya cinta Yesus. Saya selalu cinta Yesus. Beri tepuk tangan buat Yesus ya. Nah, pada hari ini saya diingatkan oleh istri saya dan beberapa orang, Pak Ali itu tidak cocok buat mengajar gitu ya. Oke, terima kasih diingatkan ya.
Saya bertanya kepada Tuhan dan saya disuruh kepada Tuhan, ya. Dan saya punya ayat, ya, ayat report yang luar biasa itu kepada Tuhan, yaitu nomornya 33. Yeremia 33 ayat 3, ya. Mari kita ulangi, kita baca, ya. Bisa kita tolong? Yeremia 33 ayat 3, ya. Ini saya mau bagikan, ya, mau bagikan. Ini ayat ini sudah tidak asing lagi, tapi ini ayat yang luar biasa, ayat nomor telepon kita kepada Tuhan, ya. Bunyinya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru. Ini ketika saya berseru mendapat satu tantangan. Saya berseru pada Tuhan, Tuhan, apa bagian saya Tuhan, agar saya tidak menjadi seorang nabi palsu. Saya memberikan diri saya sepenuhnya kepadamu. Saya ingin menceritakan engkau adalah terang sesungguhnya. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjadi terang ialah sumber pengharapan dalam hidup kita. Ya, ketika saya berseru, ya, pernah saya berseru pada Tuhan dan Tuhan selalu memberikan jawaban. Amin. Amin. Itu, ya, yang saya dapat dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika saya menghadapi suatu persoalan dan permasalahan, saya dikasih ayat yang luar biasa, ya, dalam Mazmur 121 ayat 2, ya, tolong dibuka, ya, tolong dibuka. Saya mau bagi sebelum saya masuk akan pesan Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Ya. Kaget. 121 ayat 2. Ya. Nah, ini dia. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ini saya dapat suatu dalam pekerjaan. Saya mendapat suatu permasalahan. Saya percaya Tuhan, saya harus bisa andalkan Tuhan. Ketika saya andalkan Tuhan, Tuhan itu benar-benar bekerja. Amin. Benar. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa yang terjawab. Dan ketika saya menghadapi suatu malaria, nasihat ini hanya yang luar biasa. Dan Tuhan itu lihat, nah, kamu ingat itu kisah saya dalam Amsal, ya, Amsal 23 ayat 26, ya. Ya, bunyinya, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Beri tepuk tangan buat Kristus. Hai anakku, kita anak-anak Kristus. Kita anak-anak terang. Ketika kita berikan hati kita kepada Tuhan, kita akan pasti senang dengan jalan-jalan Tuhan. Amin. Walaupun jalan Tuhan itu sempit, tetaplah datang kepada Tuhan, karena Dia jalan sukacita hidup kita. Amin. Ini saya dapat luar biasa ini. Maka saya bangkit kembali. Hai anakku, dari dulu saya dari kecil saya mencari Tuhan. Saya memberikan hati saya kepada Tuhan. Walaupun saya dulu mengenal pribadi Yesus itu dengan benar, tapi saya memberikan hati saya kepada Tuhan. Sehingga sepanjang hidup saya masih bujang saya, dalam kehidupan bujang saya, ketika saya menghadapi suatu perjalanan, ya, dalam hidup saya masih bujang, ya, yang saya berikan hati saya kepada Tuhan. Tuhan berbicara sama saya, hai anakku, aku pakai kamu, tahu, pakai saya siap nggak? Apa? Selamatkan jiwa. Luar biasa. Siap Tuhan, saya bilang itu. Ya, ketika saya lakukan itu ternyata apa yang Tuhan kasih?
bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan. Saya ditemukan kepada istri saya, woi, istri saya tertarik juga di situ. Ternyata saya sudah menyelamatkan jiwa satu orang, amin. Menguatkan iman kepada Kristus. Dan hidup saya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan sukacita. Ini ya. Dan sekarang di sini juga saya berikan hati saya buat Tuhan, ya, untuk kemuliaan ini ya. Mari kita tetap semangat dan belajar. Pesan Tuhan di bulan November ini pagi hari ini adalah prioritaskan Tuhan nomor 1, yaitu prioritaskan Tuhan nomor 1. Itu pesan pertama buat hari ini, ya. Nah, ketika kita prioritaskan Tuhan nomor 1, apa yang menjadi permohonan Bapak Ibu pasti Tuhan berikan. Saya percaya karena bulan November adalah bulan kamu pasti terjadi dalam hidup kita. Tadi saya pagi tadi kan bangun, saya tuh tidur sama anak-anak habis berdoa dulu, kita berdoa bilang saya tidur sampai jam 10, ya jam 10 lewat. Nanti tidur sebentar, saya mau baca firman Tuhan, baru bilang sebentar. Saat tidur, saya bangun lagi jam 1. Saya baca aja firman Tuhan. Ya, ketika pagi dan pagi sampai pagi, wah, Tuhan sekarang prioritaskan nomor Tuhan nomor 1. Yes, ya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan nomor 1, sekarang kita datang di sini, pasti apa yang menjadi doa dan permohonan Bapak Ibu pasti Tuhan jawab. Amin. Pasti Tuhan jawab. Apa sekarang? Ya, sampaikan kepada Bapak. Ya, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti menjawab. Amin. Dan saya sekarang bahagia. Permohonan saya adalah kita semua supaya kita semangat di dalam Tuhan, dan juga Ibu berkata teman-teman disembuhkan dari sakit. Tuhan mendengar. Amin. Itulah Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita baik. Ya, tadi dibagikan juga dalam sate. Ya, sate. Wow, aku Tuhan ayatnya di mana tadi lah? Bukan sate, bukan sate. Ya, wah, di situ ayatnya sate, tapi cuma saya baru nyapu ini aja ya. Sate. Nah, di sate itu dalam Perkhotbah 12 ayat 1 sampai 12 ya. Dia langsung simpulkan kepada Bapak Subur sini. Yang pertama, ya, ingatlah akan Tuhan sejak masih muda, sebelum datangnya hari yang malam. Wow. Ya, ingatlah apa tadi? Ingatlah akan Tuhan sebelum datangnya hari malam. Intinya apa? Tuhan sudah berikan kita masa depan penuh pengharapan. Datang aja kepada Tuhan, ya. Cari Tuhan, ya. Berikan hati kita kepada Tuhan, maka kita akan senang dengan jalan-jalan. Amin. Betul, ya. Dan kedua, andalkan, adalah kewajiban bagi setiap kita untuk takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Amin. Itu, ya. Kalau kita sudah prioritaskan juga pada ini, wah, luar biasa. Kita akan bahagia dengan jalan-jalannya tuh. Kita akan berbahagia bersama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Ini pesan pertama ya buat kita. Prioritaskan Tuhan nomor pertama dan ketika Bapak Ibu sebelum datang, sebelum melakukan aktivitas, kita bangunnya doa, sebaca. Ada masalah penyakit, datang dulu kepada Tuhan, ya. Berlutut, pasti Tuhan akan berikan hikmat. Saya percaya, ya, itu ya. Nah, kembali saya menyampaikan kesatuan aja ya, kesatuan yang kedua, ya. Sebelum bulan November atau bulan Oktober, ya.
di bulan Oktober. Di situ saya mendapat pesan Tuhan tentang kuda merah. Apa kuda merah? Tuhan bilang. Apa yang saya sampaikan? Ya, coba kita baca ya dalam Wahyu 6 ayat 4. Ya, di bulan Oktober ini ya. Kita harus menjaga ini semua ya, supaya kita memperoleh kemenangan, kemuliaan, sukacita tadi di hadapan Tuhan ya. Dalam Wahyu 6 ayat 4 ya. Di situ ya, Wahyu kan ayat 4. Oke. Nah, ini ya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah, padat, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, Tuhan ingin memperkaya kehidupannya. Apian dari sejarah. Ya, iblis ingin mengambil damai sejahtera kita, termasuk saya. Ya. Saya ambil damai sejahtera. Tetapi ketika saya punya prinsip tadi itu, saya percaya ketika saya berikan hati saya kepada Tuhan, saya akan merasakan berbahagia. Amin. Ya. Permasalahan kadang-kadang dipakai saya video ini dipakai karena kita bisa kasih penyakit supaya kita kehilangan damai sejahtera. Tapi percaya adalah Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong. Iya. Saya alami hampir saya hampir saya tapi Tuhan itu begitu baik ya, begitu baik dan sangat baik ya. Tuhan itu berikan saya yang terbaik ya. Sehingga ya Tuhan memberikan ayatnya ya. Ayatnya itu luar biasa ya. Ayatnya catatan sedikit ya. Ayatnya Tuhan bicara sama saya, katanya di situ ya, katanya dalam hati saya ya ini ya, Ahmad Ali Nur ya, kamu harus tetap tinggal di dalam Tuhan dan teruslah bertumbuh di dalam Dia. Amin. Siapa yang bertumbuh di dalam Tuhan? Siapa? Luar biasa. Harus kita ya. Ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita percaya ya, pasti ada hambatan. Ya, pasti iblis ini mengambil damai sejahtera kita. Pasti iblis akan menghancurkan rencana Tuhan. Makanya kita harus lebih peka ya di hadapan Tuhan. Apa Tuhan yang harus saya alami dalam hidup ini? Saya bertanya seperti itu. Tuhan bilang, Tuhan kasih saya di dalam Amsal 16 ayat 32. Kalau bukan Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Ya. Nah, iya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut harta. Wow, katakan yes, yes, yes. Itu ya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Bersabar dan menguasai diri. Ini ya. Ini harus kita lakukan di dalam masa muda saya. Inilah yang Tuhan kasih saya. Harus saya memiliki sabar. Harus bisa menguasai diri. Ya. Itu. Ketika ya dalam perjuangan hidup saya waktu masih muda, saya tidak bersabar. Saya maunya instan, maunya cepat. Apa yang saya dapat? Sengsara. Ya, hidup di padang gurun, damai sejahtera tidak dapat. Amin.
Yang kita lihat sekarang, ya seperti asapnya kita dalam Wahyu merah. Banyak orang zaman sekarang ya, karena sepak bola dia nggak bisa menguasai ini, terjadi pembunuh. Jadi banyak yang meninggal. Begitu dalam kehidupan kita juga ya. Kalau kita tidak bisa bersabar, tidak menguasai diri, kita pasti mudah sakit hati. Ya, kita pasti kecewa. Ya, itu saya itu rasakan. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu selalu ada dalam hidup saya. Ya, saya lanjut tadi cerita saya pada istri saya, pengalaman saya. Ini saya dan istri saya. Ketika saya sudah masuk dalam pernikahan sama istri, wah, yang Tuhan mau ini sabar dan penguasaan diri. Ya, saya orang yang tidak sabar, saya orang yang tak sabar. Ya, tetapi Tuhan itu selalu ada dalam hidup saya. Amin. Sehingga saya keras, Tuhan selalu bicara, Roh Kudus selalu bicara. Sampai istri saya, Pak bunuh saja saya dengan pisau. Wow, saya bilang, tapi saya tegur, hai kamu Pak Ali, bertobat. Kata bertobat, kata harus duduk diam, belajar bersabar, ya, belajar menguasai diri. Ya, satu ketika itu saya alami dan saya alami, ya, harus sabar. Karena sebelum saya bukan nikah itu bukan dari saya lagi saya. Pak Ali katanya, kamu ambil dia sebagai istri. Ambil dia, selamatkan dia, ya. Karena dia berdoa sama aku jawab doanya. Apa saya bilang, Tuhan, aku maunya yang itu. Tapi tidak, yang itu kata Tuhan. Saya taat. Ketika saya taat, apa saya dapat Tuhan? Tuhan bicara. Ketika saya datang tadi seru pada Tuhan di gereja, saya betul-betul Tuhan kasih penglihatan. Ya, dan itu Tuhan juga tunjukkan masa depan itu luar biasa. Ya, istri kamu akan menjadi seperti ini, nyata, terjawab sekarang. Amin. Berapa tahun? 10 tahun. Ya, intinya apa? Ketika kita bisa bersabar dan bisa menguasai diri, ada sukacita, ya, ada kemuliaan, ada sukacita yang besar. Ya, Tuhan Yesus juga sudah memberikan contoh dalam hidup kita. Ya, Dia datang ke dunia untuk menebus kita yang berdosa ini, sehingga kita sekarang merasakan kemenangan daripada Tuhan Yesus. Saya merasakan, saya terlepas dari pukul dosa, saya terlepas dari itu semua. Amin. Ini, ya, pesan Tuhan hari ini. Apa sih kita lakukan dalam kesabaran dan penguasaan diri? Yaitu, ya, ini saya bukan cuma saya sedikit ya baca aja firman Tuhan ya. Yaitu pertama, menjaga pikiran kita agar berkenan kepada Tuhan. Amin. Pertama apa? Menjaga pikiran kita agar berkenan kepada Tuhan. Ya, ayatnya saya dapat dalam Filipi 4 ayat 8. Ya, pelipatannya. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ya, oke. Mari kita baca bersama-sama. Yaitu 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikirkan ya. Makanya saya sering ya sama istri saya pun seperti itu. Saya belajar memikirkan sesuatu yang positif. Orang jahat sama saya, tetap saya berpikir positif. Sehingga apa? Pikiran saya mengubahkan orang jahat itu menjadi baik. Itu saya alami pada hidup saya. Amin.
Dan kedua, ya, yang harus kita lakukan ialah menjaga perkataan kita. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Sudah, ya Amsal 18 ayat 21. Ya Amsal 18 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya, pasti Bapak Ibu sudah ngerti ya. Pasti sudah ya. Hati-hati dengan perkataan. Hati-hati dengan perkataan. Apa yang mau mengucapkan perkataan pasti terjadi. Amin. Yang penting tadi apa? Kita melakukan sesuatu, serahkan dulu hati kita kepada Tuhan, itu yang utama ya. Dan ketiga, ya, menjaga perbuatan kita. Ini luar biasa, menjaga perbuatan kita dalam Mazmur 37 ayat 3. Ya, Mazmur 37 ayat 3. Ya. Ayo membaca ya. Ini saya dapat ya dari mana ya. Mazmur 37 ayat 3. Ya. 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berbuatlah setia. Setialah ya. Setia sampai mati. Wah, ya ini yang kita lakukan ya di hadapan Tuhan ya. Tadi pesan Tuhan pertama, prioritaskan kita kepada Tuhan nomor 1, dan kedua, marilah kita tetap memiliki kesabaran dan penguasaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Cukup ya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kita serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Terima kasih Tuhan. Saudara semua dikasih Tuhan. Kalau saya bersama Pak Ali bisa berdiri di tempat ini bukan karena sertifikat atau lebih luar biasa sifatnya daripada dari bapak-bapak semuanya. Ya, saya sama Pak Ali bukan siapa-siapa. Ya, saya tidak lebih hebat, tidak lebih pintar,